innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan kepadanya kemuliaan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Siapa Ibrahim? Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang lurus dan selalu menjunjung tinggi kebenaran, dan dia meninggalkan segala kebatilan, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Siapa Ibrahim? Adalah kakek buyut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengenang peristiwa ini bukan saja melahirkan satu kebenaran syariat akan kurban dan haji, tetapi lebih dari itu ada pelajaran yang sangat dalam dan tinggi tentang pengenalan hakikat bagi manusia-manusia untuk meneguhkan imannya, menundukkan fikirannya, meneguhkan zikirnya, sehingga tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dikisahkan dalam beberapa riwayat yang sahih tentang perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di langit yang paling tinggi beliau kembali ketemu dan silaturahim dengan kakek buyutnya Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini menandakan darah, nasab dan seluruh kebenarannya mencerminkan adalah kebenaran daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga utuh, sehingga tetap ada kebenaran itu yang diperlihatkan, dan itu sampai kita rasakan sampai saat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta orang-orang yang teguh dalam tauhid keluarganya telah berhasil mewariskan monumen ibadah haji dan syariat tentang penyembelihan hewan kurba bagi orang-orang mukmin sampai saat ini. Pada hari yang bersejarah ini kita diingatkan kepada perjuangan dan pergumulan Nabi Ibrahim, juga nabi-nabi yang lainnya, dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan, baik yang datang dari dalam dirinya maupun dari masyarakat dan lingkungan hidupnya. Dari sejarah itu kita mendapat pelajaran bahawa semakin kuat iman seseorang, semakin berat pula cobaan dan ujian. Bak sebuah pohon semakin besar dan tinggi menjulang, semakin keras pula angin menerpanya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah engkau mengatakan bahawa kamu telah beriman padahal kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita senang meminta kebaikan, nikmat dan anugerah, penghormatan, kewibawaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi sungguh di balik ujian dan cobaan ada kemuliaan, ada kebesaran, keagungan yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan iman kita, pikiran kita, zikir kita benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat bala, musibah, cobaan dan ujian, bala syahidna, maka saksikanlah kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di balik suatu musibah, ujian yang kita hadapi dan kita lihat. Dalam perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkali-kali beliau mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini Nabi Ibrahim alaihissalam kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bermimpi Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail, putra tunggal yang amat dicintainya. Sehari sesudah mendapatkan mimpi itu, Nabi Ibrahim merenungkan apakah mimpinya itu benar-benar datang dari Allah atau bukan. Karenanya hari itu disebut sebagai Yaumut Tarwiyah, hari perenungan dan pemikiran. Pada hari kedua barulah ia yakin bahawa mimpi itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari itu dinamakan Yaumul Arafah, sehingga kita disunahkan pada Yaumut Tarwiyah
tanggal 8 Zulhijjah dan Yaumul Arafah tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan puasa sunnah. Hari mendapatkan pengetahuan dengan sadar, itulah Yaumul Arafah. Dan akhirnya pada hari ketiga, Nabi Ibrahim mengambil keputusan dengan keyakinan bulat yang hari itu dikenal sebagai Yaumun Nahar, yaitu hari melaksanakan penyembelihan. Ketika detik-detik pengorbanan yang dramatis itu akan berlangsung, terjadilah dialog antara ayah dan seorang anak yang amat menggugah hati dan perasaan. Sebagai contoh ketabahan dan kokohnya iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Duhai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengharukan proses permohonan itu. Terlebih lagi ketika Ismail dengan penuh tawakal memohon kepadanya, "Wahai ayah, ikatlah kaki dan tangan saya kuat-kuat agar gelepar tubuhku tidak membuat ayah bimbang. Telungkupkan tubuhku sehingga muka menghadap ke tanah, supaya ayah tidak melihat wajahku. Ayah, jagalah darahku jangan sampai memerciki pakaian ayah, karena bisa menyebabkan perasaan iba sehingga akan mengurangi pahala. Dan asallah pisau itu tajam-tajam agar penyembelihan berjalan lancar. Duhai ayahku, bajuku yang berlumur darah nanti bawalah pulang dan serahkan kepada ibu. Ayah, sampaikanlah salamku kepada ibu. Semoga beliau bersabar menerima ujian ini." Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan indah. Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah merebahkan Ismail, meletakkan pipinya di atas tanah, lalu kami panggillah ia, "Wahai Ibrahim, telah engkau turuti perintah itu, demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Ketahuilah bahwa perintah ini tiada lain hanyalah ujian yang nyata." Apakah Ismail jadi disembelih? Tidak. Bukan itu tujuan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim akhirnya dilarang menyembelih putranya. Ini semata-mata adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menguji kekasihnya, orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan sekaligus Allah memberikan ibrah kepada kita semua daripada pengikut cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita tidak boleh mengorbankan kemanusiaan kita, tidak boleh mengorbankan sifat-sifat kemuliaan yang ada di dalam manusia demi keserakahan sifat-sifat kebinatangan yang ada dan melekat di dalam setiap jiwa dan pikiran kita. Setelah nyata ia lulus dari ujian yang sangat berat itu, sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih binatang kurban. Dan sejak itu, maka sebagai tanda bersyukur beliau waktu tertentu secara kontinu menyembelih hewan untuk ibadah kurban. Kemudian amalan ini ditingkatkan oleh nabi keturunan beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai syariat bagi umatnya, yaitu untuk menyembelih hewan kurban pada tiap-tiap hari raya haji, sebagaimana riwayatkan dalam salah satu hadis. Qalu ya Rasulullah, ma hadhihi al-adahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qal bi kulli sya'ratin hasanah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah,
apakah kurban itu? Nabi menjawab, itulah sunnah yang dijalankan oleh bapakmu Ibrahim. Mereka bertanya lagi, apakah keuntungan kurban itu bagi kita? Nabi menjawab, pada tiap-tiap helai bulunya dihitung menjadi satu kebajikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitulah Nabi Ibrahim menghadapi ujian dan mempertaruhkan seluruh hidupnya hanya untuk Allah semata, sehingga beliau diangkat menjadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan, mengangkat derajat hambanya yang taat, yang patuh, yang menyatakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu pun diuji dengan kualitas pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan kebaikan itu, atau justru karena pengharapan selain Allah Subhanahu wa taala? Masih ingat ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang patut menjadi renungan dan tadabbur kita semua. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mencapai pada ketinggian, kemuliaan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengorbankan apa yang betul-betul kita cintai. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu ketika cinta kita, ketika ketulusan kita jauh lebih besar kepada yang selainnya dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah hanya menginginkan bahwa cinta yang sesungguhnya, bahwa kerinduan yang sebenarnya selalu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah arti dan makna dari kepada kepasrahan yang sebenarnya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah tahu yang terbaik kepada setiap hamba-hambanya dan umat Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengungkapkan kembali perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim, rasanya kita harus sadar bahwa pada hakikatnya peristiwa semacam itu dapat saja terjadi pada masa kini kepada umat ini. Bukankah masa-masa ujian dan setiap kejadian senantiasa dipergilirkan oleh Allah di antara umat manusia agar mereka mendapat pelajaran? Jadi teranglah bagi kita seterang matahari dengan sinar paginya yang kita rasakan saat ini, bahwa yang perlu bagi kita pada saat-saat ini adalah meninjau kembali apa makna dan arti adha bagi masing-masing pribadi dan keluarga kita. Pengorbanan apakah yang telah kita lakukan demi terwujudnya cita-cita hidup kita sebagai hamba Allah yang muslim dan mukmin. Islam menuntut bukti perjuangan dan pengorbanan dari setiap pengikutnya. Lihatlah kehidupan para nabi dan rasul, para sahabat Nabi, para syuhada, para mujahidin dan solehin. Tak satu pun di antara mereka sepi dari perjuangan dan pengorbanan, baik dalam bentuk moral maupun material. Bahkan jiwa dan raga telah mereka serahkan untuk umat Islam. Kita lihat bagaimana dengan Nabi Musa alaihi salam di tengah kekuasaan, di tengah hiruk-pikuk kehidupan pada saat itu, di tengah kesewenang-wenangan yang diperlihatkan oleh Fir'aun. Sungguh Nabi Musa alaihissalam teguh dengan risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tauhid yang benar, walaupun dia dalam kelompok yang kecil. Bagaimana dengan Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu dengan kekuasaan dan kesewenang-wenangan Raja Namrud, sehingga sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang sangat berkobar dan besar. Dan Ibrahim merupakan kelompok yang kecil pada saat itu, tetapi karena menyampaikan risalah Allah dan teguh dalam ketauhidan kebenaran, tetap beliau perjuangkan. Bagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelompok yang kecil sehingga mampu menciptakan dan melahirkan satu peradaban yang kita rasakan sampai saat ini dan dirasakan oleh seluruh dunia. Hanya lahir dari kelompok yang kecil yang teguh karena membawa risalah Allah dan teguh dalam ketauhidan dan kebenaran. Sehingga jangan sampai kita merasa berkecil hati pada kelompok yang kecil. Belum tentu kelompok yang kecil adalah kelompok yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
dan belum tentu kelompok yang besar adalah kelompok yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh masing-masing kita dengan kemampuan ilmu kita, dengan keyakinan kita, kita membaca realitas kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, tetapi sungguh kebenaran yang hakiki kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh perbedaan yang kita rasakan dan kita lihat saat ini adalah merupakan satu kekayaan khasanah ilmu dan keislaman yang harus kita sikapi dengan kearifan, dengan kebijaksanaan yang tinggi, sehingga tidak melahirkan kebencian, permusuhan, dan saling merendahkan di antara kelompok umat Islam yang satu dengan kelompok umat Islam yang lainnya. Justru kita harus tetap menjunjung tinggi perbedaan ini sebagai satu pengikat untuk kita saling mengasah kemampuan, saling mengasah semangat belajar kita untuk terus kita gali khasanah ilmu-ilmu keislaman, sehingga akan terus menuntun kita pada ilmu yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang membuat kita semangat untuk mengamalkan Islam dan membuat kita semakin mengukuhkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah pada dalam kehidupan kita sebagai umat dan bangsa ini. Karena itulah maka peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim harus kita jadikan iktibar, suatu pelajaran dan peringatan, yaitu bahwa anak dan harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya harus kita kembalikan. Dan bila kita sadar bahwa harta yang ada di tangan kita adalah amanat Allah, maka kepada kita dituntut untuk mengorbankan sebagian harta itu guna diinfakkan di jalan Allah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Sidang jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari raya Idul Adha yang bersejarah ini kita dihadapkan kepada sebuah cermin kehidupan tentang makna perjuangan dan pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penerus perjuangan Nabi Ibrahim yang mempunyai tugas yang sama dengan tugas yang dibawa oleh beliau, yaitu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, sebagaimana yang menjadi motivasi utama, asas utama dakwah yang dipegang oleh Majelis Muhammadiyah kepada sesama muslim. Kita diwajibkan saling ingat mengingatkan, baik kepada masyarakat maupun pemimpinnya. Kalau ternyata berbagai bentuk kebatilan dan kemungkaran terus merajalela saat ini di negeri ini, sekiranya kita perlu bercermin diri. Apakah greget perjuangan dan pengorbanan untuk dakwah kita selama ini sudah maksimal, atau justru masih ogah-ogahan dan masih bermental suka tawar-menawar? Cobalah kita perhatikan dengan mata hati dan akal pikiran yang tercerahkan, betapa pengaruh gaya hidup materialis dan sekularis telah mengakibatkan fenomena-fenomena kehidupan di semua lapisan masyarakat kita menjadi sangat mengkhawatirkan. Seorang sahabat Nabi, Abdullah ibnu Mas'ud, berkata, "Kami mustadraji bin ni'mati alaih, wa kami maftuni bis sana'i alaih, wa kami magrurin bis sitri alaih." Banyak orang yang terlena oleh kesenangan, banyak pula yang tersesat oleh sanjungan, dan banyak pula yang tertipu oleh keangkuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya itu melewati batas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, dari sudut pandang yang lain, kita melihat hampir di semua aspek kehidupan sudah tercemar oleh kemaksiatan dan kebatilan. Pengaruh kemajuan ilmu, teknologi, dan industrialisasi pada era globalisasi ini yang sedianya dan sepatutnya akan semakin memotivasi kita untuk lebih maju, lebih positif. Namun sedikit banyak telah mengiring manusia menjadi sekularis dan materialis. Manusia modern semakin enggan untuk merenungkan tentang makna hidup ini. Apa hakikat tujuan hidup ini? Akhirnya bisa menimbulkan mereka bersikap agnatisme, yaitu sikap hidup yang tidak menghiraukan ajaran dan norma-norma agama. Hal ini bisa kita amati
gejala-gejala yang ada dan praktek-praktek kehidupan masyarakat kita yang lebih cenderung meniru gaya hidup orang barat yang lebih banyak menggiring kita pada hal-hal yang tidak benar dan terperangkap oleh arus westernisasi. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali sisi negatif dalam kemajuan teknologi canggih yang telah mengantarkan dunia ke abad globalisasi dan era informasi yang berakibat banyak menelantarkan nilai-nilai moralitas manusia, norma-norma agama, bahkan mengabaikan keselamatan dan martabat kemanusiaan itu sendiri. Justru lebih mengedepankan nilai-nilai keserakahan sebagai simbol daripada sifat-sifat kebinatangan, daripada mengedepankan dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Karena kecenderungan mereka untuk mendewa-dewakan dan mengutamakan dunia, suka hidup bebas dan hedonistik, serta berpandangan sekuler. Sidang jemaah salat Id, kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian di atas nyatalah bagi kita bahwa merubah kemungkaran di tengah masyarakat memerlukan perjuangan yang berat, apalagi bila kemungkaran itu merambah di kalangan pemimpin dan kelompok elit masyarakat kita dan sudah dijadikan mode oleh mereka. Tentu perjuangan akan menuntut pengorbanan yang lebih berat dan resiko yang besar, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika berjuang memberantas kebatilan di kalangan kaumnya, sehingga beliau harus berhadapan dengan Raja Namrud beserta keluarganya. Karena itu menjadi kewajiban umat Islam untuk memiliki kesadaran yang tinggi bahwa tak ada seorang pun dan tidak sesuatu bangsa pun di dunia ini sempurna. Masing-masing kita harus selalu siap untuk saling menasihati, berani mengkritik dan dikritik, guna mewujudkan tatanan hidup yang baik, yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan pada perkara yang hak, pada perkara yang benar, dan pada kesabaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam suasana Idul Adha ini, patutlah kiranya kita ajukan pertanyaan mendasar kepada diri kita, kepada masyarakat kita, dan kepada para pemimpin kita. Sejauh mana kita telah berjuang di jalan Allah, dan seberapa besar pengorbanan yang telah kita berikan untuk dakwah sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikianlah uraian khutbah Idul Adha hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi alat pacu bagi kita dalam rangka memetik hikmah Idul Adha, berupa kesediaan kita untuk berkorban. Tidak hanya kurban dalam bentuk penyembelihan hewan secara ritual, namun lebih jauh lagi adalah kesediaan kita untuk berkorban di segala bidang, baik dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, demi terwujudnya kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua amal ibadah dan pengorbanan kita dapat membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela dan dapat membentuk diri kita menjadi pribadi yang takwa dan berakhlak yang mulia, sehingga kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa ta'atihi la'allakum turhamun wa ta'atihi la'allakum turzaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama tundukkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan niat kita, kita bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kebaikan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dunia wal akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala bentuk kesesatan yang membuat kita tercelah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada hari ini kami bersimpul dan bersama di lapangan ini, kami melaksanakan solat hari Idul Adha 1444 Hijriah. Ya Allah, kami berdoa dan bermunajat kepadamu, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah melahirkan membesarkan kami dengan kasih sayang dan pengorbanan dan kesabarannya. Ya Allah, sekiranya mereka masih bersama dan hidup bersama kami, ya Allah, berikan umur mereka umur yang penuh keberkahan dalam kebaikan dan ketaatan, ya Allah, dan jadikan itu adalah kesempatan kami untuk memberikan bakti kami yang terbaik kepada mereka, ya Allah. Dan catatlah, pandanglah kami, ya Allah, bahwa apa yang kami lakukan itu adalah sebagai satu kebahagiaan yang membuat kami, ya Allah, mulia di hadapan-Mu, ya Allah. Sekiranya mereka telah mendahului kami, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Lapangkan kuburannya, ya Allah, masukkan ke dalam surga-Mu, ya Allah. Bangkitkan mereka, ya Allah, bersama orang-orang saleh, ya Allah. Pada hari ini kami munajat, ya Allah, dengan sifat Rahman dan Rahim, Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya Allah. Ya Allah, tuntun kami, ya Allah, tuntun hati kami, ya Allah, tuntun pikiran kami, ya Allah, tuntun hidup kami, ya Allah, untuk menapaki dan menjalani kehidupan yang baik, yang benar, yang Engkau rahmat dan ridha, ya Allah. Ya Allah, jaga, ya Allah, lindungi kami, ya Allah, dari segala bentuk, ya Allah, yang membuat kami hina, yang membuat kami tercela pada kehidupan ini, ya Allah. Karena kami sungguh tidak ingin dipandang hina di hadapan, ya Allah. Karena sungguh kami tidak ingin jauh daripada kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh kami tidak ingin jauh daripada hamba-hamba-Mu yang saleh dan salehnya. Ya Allah, ya Rahman Rahim, sekiranya masih ada keangkuhan, kesombongan di dalam hati dan kehidupan yang kami, ya Allah, tuntun kami, ya Allah, ganti menjadi kami lebih rendah hati, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahim, sekiranya masih ada sifat kikir di dalam hati kami, ya Allah, tuntun kami, ya Allah, untuk rumahnya menjadi sifat yang lebih dermawan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekiranya masih ada dalam hati dan pikiran kami, ya Allah, kami lebih mengedepankan, ya Allah, kami lebih besar cinta kami pada kehidupan ini, ya Allah, kehidupan dunia, ya Allah. Tuntun kami, ya Allah, ya Allah, lebih besar pada kehidupan kami yang membuat kami selamat dan bahagia di hadapan-Mu di akhirat nanti, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, sekiranya masih ada kebencian, dendam dan permusuhan di hati kami, ya Allah, ganti, ya Allah, dengan sifat lemah lembut, saling menghargai, saling mencintai, saling mendoakan sesama saudara kami, ya Allah, dalam kebaikan dan ketaatan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sekiranya, ya Allah, masih ada di hati kami, ya Allah, tidak taat dan patuh kepada kedua orang tua kami, ya Allah,
Ya Allah, tuntun kami menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada orang tua kami, ya Allah, yang menghargai mereka, ya Allah, yang mencintai mereka, ya Allah, yang mendoakan mereka, ya Allah. Sekiranya masih ada keluarga saudara kami, ya Allah, yang sakit hari ini, ya Allah, angkat penyakitnya, ya Allah, sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Sekiranya, ya Allah, saudara-saudara keluarga kami penuh dengan hajatan hati yang baik, ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat mereka, ya Allah. Jadikan hajat baik mereka, ya Allah, sebagai jalan ibadah bagi mereka, ya Allah, sebagai jalan pengabdian dan ungkapan cinta mereka kepadamu, ya Allah, kepada Rasulmu, ya Allah, kepada kecintaan mereka, ya Allah, untuk membuat bangsa agama ini lebih baik, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, dalam genggaman-Mu di langit dan di bumi beserta isinya, ya Allah, tuntun hati kami untuk senantiasa pasrah dan tawakal kepadamu, ya Allah, karena kami yakin, ya Allah, apa yang Engkau berikan dan tentukan adalah yang terbaik bagi kami. Jadikan hati kami, ya Allah, hati yang selalu bersyukur atas anugerah nikmat-Mu, ya Allah, berapapun yang Engkau berikan. Jangan biarkan di hati kami ada sifat iri, ada sifat dengki, ada sifat hasad, ada sifat permusuhan, dendam dengan orang lain, ya Allah. Biarkan hati mata kami, ya Allah, bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Biarkan mata kami, hati kami, ya Allah, sedih, susah melihat saudara keluarga kami yang susah dan sedih. Ya Allah, biarkan hati kami satu, ya Allah, dalam rasa senang-senang, sedih-sedih, sehingga kami tidak merasakan jauh daripada saudara kami yang lain. Kami melihat semuanya satu, karena sungguh Engkau menciptakan alam semesta ini dengan sifat Rahman dan Rahim. Tumbuhkan sifat Rahman dan Rahim dalam hati kami, ya Allah, sebagai bentuk ungkapan ketundukan cinta kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi alam semesta. Bukan kebencian, bukan permusuhan, bukan saling merendahkan, bukan saling menghina antara satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.